Cerita selanjutnya ini judulnya Kamar Kosong di Rumah Sakit. Kamar kosong di rumah sakit. Jadi kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ada juga yang berkata bahwa tempat itu merupakan pusat kerajaan gaib. Ngeri. Lalu ini ada kutipan lagi, Om. Merupakan pusat kerajaan gaib. Berarti ada raja, ratu, selir-selir gitu, Om ya. Ya, hantu nak seliri ya. Prajurit. Prajurit gitu, ya. Om ya. Oh. Kayak main kelas of clan lah gini. Halo guys, selamat datang di konten terbaru dari Ormas Bahagia. Bersama saya Tole dan Saya Om Hahu. kali ini kita akan apa ini, Om? Ngoceh. Ngobrol cerita horor. Ngeri nggak? Ngeri lah, masa enggak? Oke, kali ini kita akan menceritakan dari sumber mana, Om? Ini sumber referensi dari internet sih. Ya, dari internet. Ada kisah-kisah horor nyata. Oh, ngeri berarti, Om ya? Iya, nyata sih. Ini tadi itu nyata. Iya. Oke, berarti dari Tole dulu ya yang cerita. Oke, sip. Nanti gantian ya. Oke. Siap. Hotel Sky Garden. Pada tahun 1970 dibangun sebuah hotel mewah yang berlokasi di daerah Gombel, Semarang. Fasilitas dan pemandangan yang sangat indah di hotel tersebut membuatnya ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Tapi sepanjang hotel ini beroperasi, banyak kejadian aneh yang terjadi. Misalnya, pegawai yang kesurupan, penampakan genderuwo, atau kamar yang mendadak berantakan. Biasa hotel gitu. Menurut beberapa penduduk lokal, keanehan yang terjadi di tempat tersebut disebabkan karena tempatnya. Lokasi itu dahulu merupakan kuburan orang Tionghoa yang pada zaman Belanda diratakan untuk pembangunan. Ada juga yang berkata bahwa tempat itu merupakan pusat kerajaan gaib. Ngeri. Hasilnya, banyak karyawan yang sering kesurupan saat bekerja. Tamu-tamu juga banyak yang sering mendengar dan melihat penampakan hantu. Bahkan, sempat ada kasus di mana ada seorang ayah yang menghabisi nyawa keluarganya sebelum membunuh dirinya sendiri dalam sebuah kamar. Ngeri. Banyaknya isu supernatural ditambah kasus sengketa tanah yang terjadi membuat tempat ini ditinggalkan pemilik pada tahun 1982. Kini bangunan tersebut sudah tak terurus dan hanya ditempati oleh penjaganya. Gimana menurut Om Hahu ini tentang cerita ini, Om? Ini cerita Hotel Sky Garden. Cerita ya apa ya, serem sih. Ngeri. Ceritanya bagus, ngeri. Terus hotel ini kan emang dari zaman-zaman Belanda ya. Iya. Dan bekas kuburan dari Tionghoa. Kuburan ya orang-orang Tionghoa. Emang serem sih emang. Emangnya hantu orang Tionghoa itu gimana? Ya bukannya hantu orang Tionghoa sih ini. Tapi apa? Kayaknya ini ya mungkin dari kuburannya, dari kuburan yang diratakan tadi, ya kan. Terus jadi itu yang jadi tempat itu menjadi tempat yang angker gitu, angker ya. Kayak untuk hantunya orang Tionghoa ya juga aku juga gak tahu sih Yon.
Heeh. Hantu Tionghoa. Kayak iya hantu pengen tahu sih neng TV itu vampir itu. Iya. Gitu-gitu. Lalu ini ada kutipan lagi, Om. Merupakan pusat kerajaan gaib. Berarti ada raja, ratu, selir-selir gitu, Om. Ya, hantu anak seliri ya. Prajurit. Prajurit gitu. itu. Oh. Kayak main Clash of Clans lah gini. Tapi yo keren-keren lah. Apa ya ceritanya bener ceritanya itu serem. Menurut Om Hao ini, pegawai yang kesurupan ini karena apa sih, Om? Ngelamun. Bukan gaji yang gak dibayarkan atau kurang? Bukan, Om ya? Ya karena gajinya kurang, Mm-mm. akhirnya banyak ngelamun, akhirnya kesambet, cet, kesurupan. Malik. Iya. itu wis pokoknya. Lalu kamar yang mendadak berantakan, Om. Ini habis kejadian apa ini? Ya kalau emang kamar itu belum ditempati, Oh. terus berantakan, ya itu berarti ya hantu ini itu. Kalau sudah ada yang nempati, Om. Ya tahu sendiri lah. Udah besar. Oke. Terus itu tadi hantunya ya juga kan biasanya berantakan semua. Berarti hantunya juga ya seperti itulah. Oh gitu. Ya, Oh. hantunya enak-enak. Hanya manusia, Om ya. Kayaknya manusia. Oh, oke. Lanjut ke ini, Om. Oke lanjut lah. Udah seru lanjut nih ya. cerita pertama. Lanjut ya, lanjut. Oke teman-teman lanjut ini. Ayo. Siapa ini yang menceritakan? Toli Yo. apa Om Hao? Aku kalau. Oke. Ayo. Cerita selanjutnya ini judulnya Kamar Kosong di Rumah Sakit. Kamar kosong di rumah sakit. Jadi kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nggak disebutkan tapi ini rumah sakitnya. Jadi malam itu hanya 3 orang suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis ketiga orang ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Ya seperti itu biasanya kalau suster pasti mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong ini jika tidak ada keperluan, terutama pada saat malam hari. Kemudian, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja M, bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Jadi saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Jadi di dalam ruangan itu ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Jadi bisa bayangkan kan teman-teman? Bisa bayangkan tempatnya seperti apa? Ya, bisa. Ia berpikir mungkin cleaning service lupa menutup lalu bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi dan pintu tersebut masih terbuka. Kaget dia, pintunya terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh, sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, M lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian melewati ruang kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka. Kursinya pun masih di dalam, tapi kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. Tadi di ujung ruangan, sekarang berada di tengah ruangan. M meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja sambil tetap berjalan di kamar pasien tersebut. Usai memasang infus baru, M berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak lututnya melemas.
Suaranya hilang dan air mata bercucuran. Dilihatnya kini kursi tersebut benar-benar sudah ada di depan celah pintu dan ada sesosok makhluk yang duduk di situ. Ngeri, Om. Menurut Om ini sosoknya makhluk apa, Om? Dari penglihatan spiranatural apa, Om? Ya itulah. Mungkin ya kalau enggak sosok yang menyeramkan sampai benar-benar dia ketakutan, yang M ini ketakutan sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena benar-benar takut sampai air matanya itu hampir mau nangis kan itu bercucuran. Itu mungkin seram sekali maksudnya. Mungkin ya kalau kayak apa ya, mungkin pasien yang baru meninggal atau apa, cuma mungkin wajahnya sudah nggak karuan. Itu mungkin sih seperti itu. Berarti ini karena suster lupa menutup pintu itu, Om ya? Bukan suster kayaknya. Tapi apa? Kayaknya itu pintunya itu Buka buka sendiri loh. Wih, Iya. Kan harusnya di situ pintu itu emang harus ditutup, nggak boleh dibuka katanya kalau sudah kalau sudah kayak ngambil barang apa di situ, emang pintu itu harus ditutup, nggak boleh dibuka. Tapi ternyata pintu itu tadi buka sendiri. Ya, yang M ini mikirnya gini, wah itu paling ya cleaning service-nya tadi lupa, habis ngambil barang nggak ditutup. Padahal ternyata pintunya itu buka sendiri. Terus tanpa sengaja M tadi kan emang melihat kalau ada kursi di situ, kursinya itu di ujung. Ya terus pindah lagi. Iya, karena emang M nggak memperdulikan dia karena pasiennya tadi ya mementingkan pasien kan. Bener. Mementingkan pasiennya. Terus habis itu dia balik lagi, ternyata kursinya sudah ada di depan celah pintu dan kursinya sudah ada yang menduduki. Tapi Om, cerita ini menurut Tole nih Om ya. Kenapa hantu ini memainkan kursi, Om? Kalau kasur apakah berat? Kan mungkin di situ kan namanya gudang ya. Iya. Ya gudang kan mungkin di situ cuma ada kursi saja. Oh. Iya. Lebih mudah. Lebih mudah kan kalau kasur kan berat. Iya. Iya, berat kan kasur, jadi kursinya gampang kan. Iya. Apa itu, Om? Main kursi. Oh. Oke, lanjut Om. Oke, lanjut. Selanjutnya. Oke, cerita selanjutnya. Siapa Om? Aku Iya, apa? kamu lah. Aku. Tole. Cerita selanjutnya, teman-teman. Dua anak bermain. Kisah nyata tentang hantu gentayangan ini merupakan cerita yang sudah lama beredar di kawasan Cikini. Tepatnya di Komplek Taman Ismail Marzuki, TIM singkatannya. Pada saat itu, kawasan tersebut masih menjadi kebun binatang kota. Anak-anak yang tinggal di daerah sekitar kebun binatang sering bermain ke tempat ini untuk melihat hewan. Pada tahun 1990-an, sempat terjadi hujan yang sangat deras hingga badai. Malangnya, dua orang anak yang bermain bola di sekitaran kebun binatang itu terperosok ke sungai Ciliwung yang meluap. Wush. Kasihan ya. Warga yang melihat kejadian itu tidak kuasa untuk menolong kedua anak tersebut karena derasnya arus. Setelah hujan reda, warga dan tim SAR dikerahkan untuk mencari mereka. Namun, kedua jasad anak tadi tidak juga ditemukan. Setelah kejadian itu, sering terjadi dua anak yang asik bermain bola di dekat kandang macan, atau sekarang gedung teater TIM singkatannya. Tapi anehnya, kedua anak itu baru mulai bermain di waktu maghrib saat anak-anak lainnya pulang. Selain itu, mereka juga sering berlarian menembus kaca. Wih, keren ini cerita Om. Iya, keren ya. Keren. Tapi kasihan. Mungkin karena ada musibah tadi kan. Jadi ada anak yang tenggelam. Dua anak tenggelam tadi hanyut.
Terus akhirnya pada waktu sering kejadian ya tadi 2 anak yang bermain tadi, yang hanyut tadi. Tapi menurut aku itu apa ya, anaknya itu bukan anak tadi, itu rohnya itu bukan, Tapi itu jin korin. Jinggorin. Iya, Secara spiritual itu kan ya. itu jin korin. Oh, Jinggorin ini keren. Iya, jadi jin korin itu kan dia emang apa ya, meniru kebiasaan orang tadi yang sudah meninggal tadi. Jadi setiap orang pasti punya jin korin. Dan di cerita ini Om, ternyata sampai sekarang jasadnya ini masih belum ditemukan Om. Ya itu tadi. Menurut Om Hahu ini, jasad kedua anak ini kemana Om? Ya kan itu paling di dasar Sungai Ciliwung. Di dasar Ya Sungai Ciliwung itu ya mungkin apa ya, sudah mungkin hanyut sampai ke mana itu mungkin bisa jadi tuh, atau Ngalur juga, Om ya? iya, atau juga bisa apa ya, kena lumpurnya, masuk lumpur, itu bisa jadi. Karena itu pasti lumpur, susah. Apalagi sudah meluap Ciliwung kan besar. Benar sekali. Lalu kenapa anehnya ini Om, kedua anak ini munculnya waktu maghrib, kok nggak main bareng sama anak-anak lainnya? Apa mereka nggak lihat ada anak dua itu? Ya kan iya kan sudah beda alam. Oh, Iya kan? Iya, Beda alam sih. benar. Sekarang kalau ikut main juga anak-anak yang lain pasti ketakutan. Iya, benar. Iya iyalah. Benar sekali. Pasti ketakutan. Masuk kalau ikut main. Wih, aku meluk main nih. Aku ikut main nih. Gitu. Takut lah. Pasti melayu kabeh, lari semua. Kayak itu dodolan akhir gak kita mainan. Lah iyalah. Ya, apa guys. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya Om. Oke, lanjut. Lanjut Om. Sekarang Om Hahu yang cerita. Siap. Ini terakhir Om ya? Terakhir ya teman-teman, terakhir ini. Jadi ini cerita tentang rumah kontrakan angker. Angker, sudah angker. Dikisahkan ada 4 orang siswa yang mengontrak sebuah rumah bertingkat di daerah Pakuncen, Yogyakarta. Jadi ada 4 kamar tidur di rumah itu. 2 kamar di lantai atas dan 2 di lantai bawah. Jadi sudah bisa itu ya, bayangkan kan. Sudah 2 minggu, keempat mahasiswa tadi tinggal di rumah itu. Dari keempat mahasiswa itu ada 1 orang yang sangat pemalas dan hobi tidur, mager. Yaitu namanya Angga. Nggak tahu ini nama sebenarnya atau nama samaran juga kita nggak tahu. Karena sulit dibangunkan, ia jadi sering bangun kesiangan dan melewatkan kuliah. Oleh sebab itu, lama-kelamaan teman-temannya menyerah membangunkan Angga. Jadi suatu hari, Ega, penghuni lantai 2 sebelah kamar Angga, bersiap untuk berangkat ke kampus. Ia membuka pintu kamar Angga dan melihat sedang tidur menghadap tembok. Angga, bangun. Kuliah jam 9. Cepat mandi, nanti ku tinggal loh, kata Ega sambil mengenakan kemejanya. Ia kemudian keluar lagi dari kamar Angga untuk merapikan pakaian dan rambutnya. Setelah rapi, Ega pun kemudian masuk kembali ke kamar Angga. Angga masih di posisi yang sama. Kali ini, Ega mendekati kasur Angga, lalu menggoyangkan kasur temannya itu sambil berkata, "Bangun, kuliah. Aku berangkat duluan loh." Angga tetap bergeming meski sudah digoyang-goyang tubuhnya. Tapi tidak ada tanda-tanda ia akan bangun. Ega pun menyerah, kemudian turun ke bawah menuju garasi motor. Saat Ega mengeluarkan motornya, tiba-tiba terdengar ada suara motor datang. Teman-teman sekontraknya pulang, termasuk Angga. Ia pun heran dan bertanya, "Loh, kalian dari mana?" Angga menjawab, "Kampus lah. Kan kuliah tadi pagi. Kamu tadi sulit bangun jadi
kita tinggal. Ega mengeluarkan handphone untuk mengecek waktu. Tertera di handphonenya waktu menunjukkan pukul 11.35 atau setengah 12 lebih 5. Ia kemudian masuk kembali ke rumah, menaiki tangga menuju kamarnya sambil berpikir, ya ternyata aku yang kesiangan. Kemudian langkahnya berhenti saat melihat pintu kamar Angga yang masih terbuka. Terus, siapa yang tadi hampir aku bangunkan ya? Wih, Aku juga nggak tahu siapa itu. siapa ya? Wih, Aku juga nggak tahu itu siapa. ngeri om ya ceritanya Iya. berarti. Berarti ini kayak membo-membo gitu. Mimbo-mimbo itu apa? Kayak hantu yang menyerupai orang. Oh gitu. Iya. Jadi hantu yang jadi Gitu. Kalau melihat dari ceritanya iya sih. Angga dan Ega ini. Mm-mm. Ternyata Angga sudah berangkat. Ternyata yang kesiangan itu Eganya. Apakah Ega ini masih mimpi? Om? Bisa jadi kan? Bisa jadi sih seperti itu juga kan, soalnya kan dia bangun tidur. Kan bisa jadi sih. Dan ternyata kesiangan. Ya, Eganya nggak sadar nanti ternyata Eganya yang kesiangan. Oke. Oke. Keren sih ini om ceritanya. Ini member-member sama kehidupan kita sehari-hari om. Ya enggak? Iya sih, mager ya. Mager, Heeh. malas. Kaum rebahan kuliah. ya. Iya, kaum rebahan. Om. Kawan rebahan. Sulit dibangunkan, wah. Sulit kulit dibangunkan. banget iku. Tapi mau dibangunkan ternyata bukan temen nih. Akhirnya temen pas bangun mau ya apa ya? Ini, Bisa bayangin. Orang lihat gitu ya. wajahnya rusak om. Aduh, gitu ya. Ngeri. Oke, dari cerita terakhir. Oke teman-teman, kita tadi sudah ada 4 cerita yang sudah kami bacakan. Ya, Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share untuk dukung channel kita. Oke Om Hao, oke, sip. see you. See you, bye.